presentasi kami, yaitu berjudul pembuatan karbon dan aktivasi karbon. Ingin tahu gimana? Check out. Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul pembuatan karbon dan aktivasi karbon. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Arleta Wulandari dengan NIM 1801072, Kristi Debian Jasinaga 1801078, Elizabeth Febrida 18085, Cedric Maruli Sinaga dengan NIM 1801093. Kami karbon aktif. Yang pertama, karbon aktif sendiri merupakan senyawa karbon amorf yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang dapat mengandung karbon atau dari arang yang diperlakukan dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Karbon aktif sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan bentuknya. Ada karbon aktif granul, yaitu jenis karbon yang berbentuk butiran atau pelet, biasanya digunakan untuk proses pada fluida fase gas yang berfungsi untuk memperoleh kembali pelarut, pemisah, dan pemurnian gas. Biasanya karbon aktif granular ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan ukuran yang berbeda-beda, seperti yang sering digunakan 4x8 mesh sampai 10x20 mesh, dan berbentuk pelet biasa memiliki ukuran partikel 4-6 mm. Yang kedua ada karbon aktif powder. Karbon aktif powder ini merupakan jenis yang umumnya terbuat dari bahan kayu yang terbentuk dari serbuk gergaji, ampas pembuatan kertas, atau bahan baku yang mempunyai densitas kecil, struktur yang lemah. Yang ketiga ada karbon aktif molekular CFS. Ini biasanya aplikasi utama dari jenis karbon aktif yang pemisah nitrogen dan oksigen dalam udara. Yang keempat, ada karbon serbu aktif fiber, yaitu jenis ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari karbon aktif powder. Untuk penjelasan berikutnya, saya akan alihkan kepada Cedric Maruli Sinaga. Baik, saya akan menjelaskan kriteria bahan dasar karbon aktif. Bahan dasar harus mengandung karbon atau atom C. Zat pengotor pada bahan dasar harus dijaga agar seminimal mungkin. Bahan dasar harus mempunyai kualitas yang konstan atau tidak berubah. Dan berikut tahapan pembuatan karbon aktif. Dari dehidrasi, cara proses penghilangan air di mana bahan mentah dipanaskan sampai temperatur 170 derajat Celcius. Proses dehidrasi dapat dilakukan ketika masih berbentuk bahan baku atau sekarang menjadi karbon aktif, serbuk atau granular. Dari karbonisasi, proses pemecahan bahan-bahan organik menjadi karbon dengan suhu yang digunakan di atas 170 derajat akan menghasilkan CO dan CO2. Sedangkan pada suhu 275 derajat Celcius dekomposisi menghasilkan tar, metanol dengan hasil samping lainnya. Akan tetapi pembentukan karbon terjadi pada temperatur 400 sampai 600 derajat Celcius.
dari aktivitas perlakuan pada arang untuk memperbesar pori-pori dengan memecah ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul permukaan terjalin melalui dekomposisi tar dan peluasan pori-pori dapat dilakukan dengan uap atau uap sebagai aktivator. Berikut pembuatan karbon aktif. 1. Persiapan alat dan bahan. Bersihkan serabut kelapa dan ukuran diperkecil. 3. Karbonisasi di dalam furnace. 4. Aktivasi dengan ratusan aktivator. 5. Disaring. 6. Pengeringan dengan oven. 7. Karbon aktif. Baik, Dilanjutkan oleh teman saya, Sabet Fedrida. Terima kasih kepada Fedrik. Saya akan menjelaskan aktivasi karbon aktif. Aktivasi karbon aktif ini terbagi dua, yaitu pertama dengan aktivasi secara kimia. Dengan dihidroreaksi alkali, garam-garam karbonat, klorida, sulfat, fosfat dari logam alkali tanah, dan khususnya ZnCl2, asam-asam anorganik seperti H2SO4 dan H3PO4. Sementara aktivasi secara fisika, yaitu proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik dengan bantuan panas. Kemudian, adapun faktor yang mempengaruhi proses karbonisasi pada karbon aktif, yaitu ada dua. Yang pertama adalah waktu karbonisasi. Bila waktu karbonisasi semakin lama, maka reaksi pirolisis semakin sempurna. Sementara yang kedua adalah suhu karbonisasi. Semakin tinggi suhu, maka arang yang dihasilkan akan makin berkurang. Kemudian, faktor yang mempengaruhi aktivasi ada tiga. Yang pertama adalah waktu perendaman, yang kedua adalah konsentrasi aktivator, dan ketiga adalah ukuran bahan. Perendaman dengan bahan aktivator ini dimaksudkan untuk menghilangkan atau membatasi pembentukan lignin, karena adanya lignin dapat membentuk senyawa tar. Dan untuk waktu perendaman itu sendiri, pada setiap zat berbeda-beda. Kemudian, sedangkan untuk konsentrasi aktivator, daya serap karbon aktif akan semakin kuat bersamaan dengan meningkatnya konsentrasi dari aktivator yang ditambahkan. Penambahan aktivator memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan senyawa-senyawa tar keluar melalui mikropori-pori dari karbon aktif, sehingga permukaan dari karbon aktif akan lebar atau luas yang mengakibatkan semakin besar daya serapan karbon aktif tersebut. Sedangkan untuk ukuran bahan, semakin kecil ukuran bahan, maka semakin cepat perataan keseluruhan umpan, sehingga pirolisis berjalan dengan sempurna, sehingga akan memperbesar daya serap terhadap asorbat pada proses absorpsi. Kemudian, fungsi dari karbon aktif akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arleta Niki Wulandari. Kita menjelaskan fungsi karbon. Fungsi karbon ada dua. Yang pertama, fungsi karbon sebagai pemucat. Biasanya berbentuk powder atau butiran yang halus dengan diameter berpori ukuran 1000 Armstrong dan digunakan dalam fase cair dan berfungsi untuk memindahkan zat-zat pengganggu. Sedangkan yang kedua, karbon aktif sebagai penyerap uap. Biasanya berbentuk granular atau pelet yang sangat keras, berdiameter porinya ukuran 10-200 Armstrong. Umumnya digunakan pada fase gas dan berfungsi untuk pengembalian pelarut, katalis, dan pemurnian gas. Karena fungsinya ini sering digunakan dalam industri seperti industri gula, perminyakan, kimia, dan farmasi.
Misalnya pada industri obat dan makanan digunakan untuk menyaring dan penghilangan bau serta rasa. Sedangkan di industri pemurnian gas digunakan untuk menghilangkan sulfur, gas beracun, bau busuk asap. Dan masih banyak lagi industri-industri yang menggunakan karbon aktif. Uji yang dilakukan pada praktikum karbon aktif ada dua. Yang pertama adalah kadar air. Rumus kadar air yang digunakan adalah kadar air atau persen sama dengan penyusutan bobot per gram contoh dikali 100%. Yang kedua adalah pengujian kadar abu. Rumus yang digunakan adalah kadar abu total atau persen sama dengan bobot abu total per gram contoh dikali 100%. Standar kualitas karbon atau arang aktif. Pertama, standar kualitas arang aktif menurut SII 025879 dan standar kualitas arang aktif SNI 0637301995. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok kami, telah diperoleh kadar abu sebesar 3,57% dan kadar air sebesar 96,42%. Berdasarkan standar kualitas arang aktif menurut SII 025879, arang aktif yang telah terbuat belum memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Sedangkan menurut standar kualitas arang aktif SNI 0637301995, arang aktif yang dibuat juga belum memenuhi standar kualitasnya, sehingga tidak layak digunakan sebagai karbon aktif dalam industri yang biasa menggunakannya. Demikian hasil presentasi final project dari kelompok 1, yaitu karbon aktif. Jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.